Nah, sekarang ini dengan beraninya, kalau saudara melihat buka-buka media sosial, dengan beraninya manusia yang tidak bisa mencipta apa-apa. Manusia mana bisa menciptakan kambing? Manusia mana bisa menciptakan semut? Manusia mana bisa menciptakan tanah? Manusia mana bisa menciptakan udara? Manusia mana bisa menciptakan kayu? Manusia mana bisa menciptakan manusia? Makanya saya katakan, manusia tidak bisa mencipta apa-apa. Berani menghakimi manusia, berani merusak ciptaan Tuhan. Ini fakta yang kita hadapi. Jika manusia yang lain dianggap kafir, Israel itu merasa bangsa yang nomor satu, umat pilihan Tuhan. Sampai sekarang diimani orang Israel Yahudi dengan keyakinannya bahwa satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan adalah Israel. Dan mereka punya pandangan bangsa di luar Israel itu bangsa kafir. Sekarang banyak pembicara akhir zaman. Kalau sudah bicara akhir zaman, seakan-akan itu besok hari kiamat. Kalau sudah bicara kiamat, yang lain itu tidak kepake semua. Sampai pengen tahu petunjuk dari Tuhan, tanggal piro, bulan opo, tahun piro. Jadi seakan-akan kalau dapat petunjuk dari Tuhan langsung mengenai tahun berapa Tuhan datang, kapan kiamat, itu seakan-akan menjadi manusia super. Terus andai kata ada orang sudah dapat petunjuk dari Tuhan tentang kedatangan Tuhan, terus apa yang dibuatnya? Ini yang perlu kita yakin. Kita pengikut Kristus, kita punya iman. Tuhan pasti datang menjemput gerejanya dalam kemuliaan. Dia menyediakan kemuliaan bagi gerejanya itu. Amin. Amin. Kita semua percaya Dia pasti datang. Tetapi datang untuk apa? Jangan sampai kita salah berpikir sehingga nanti kebablasan berhalusinasi. Kalau sudah kebablasan berhalusinasi, akhirnya wah besok Tuhan bulan depan Tuhan datang, ada usah kerja, wis posoke dalam 1 bulan cepat, siap-siap beras 1 kintal 1 bulan kan cukup. Udah tidak usah kerja saja karena bulan depan Tuhan datang. Kan halusinasinya terlalu sempurna, tetapi konyol. Karena tidak dapat petunjuk dari Tuhan tentang kepastian Dia datang, tetapi menurut pikirannya tahun sekian Tuhan datang. Segala pujian bagi Allah, segala pengagungan bagi Allah. Ternyata orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga adalah orang-orang yang membanggakan sesembahannya, adalah orang-orang yang mengatakan glorified, dimuliakan, ditinggikan Engkau, haleluya, Yesus Raja di atas segala raja. Masing-masing harus sadar diri ketika saudara melayani, ketika saudara bekerja. Jangan membiasakan diri berbangga diri, memuliakan dirimu, mengagungkan dirimu, mengagungkan pendetamu. Sedahsyat-dahsyatnya manusia dipakai Tuhan, jangan diagung-agungkan, jangan dipuji-puji.
yang layak menerima pujian. Haleluya, haleluya. Hanya Yesus, Sang Anak Domba Allah. Hamba-hamba Tuhan jangan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Belajar juga fokus. Ada jemaat dipercayakan di pundak masing-masing. Belajar mempersiapkan keluarga, mempersiapkan jemaat yang ada. Jangan hanya sibuk ikut persekutuan dari tempat ke tempat. Nanti minggu pulang pelayanan, Senin, Selasa, Rabu pergi dari tempat ke tempat lagi. Jemaat yang digembalakan, dipercayakan di pundak saudara. Tidak saudara, tungguin tidak saudara intensif secara dididik secara intensif. Fokus intensif dididik, dipersiapkan. Kalau sudah bicara hari kiamat, bicara kedatangan Tuhan, sudah lupa bahwa kita harus mempersiapkan dengan tenang, setahap demi setahap, dengan cermat diamatinya keluarga masing-masing anggotanya, sementara jemaat diamatinya, dipersiapkan supaya betul-betul ketika harinya tiba semua sudah siap. Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur tentunya kita panjatkan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Imam besar agung yang sangat mengasihi kita, yang sangat memperhatikan hidup kita. Dan kita percaya kuasa kasih-Nya itu tidak terbatas. Kuasa kasih Tuhan itu sempurna atas hidup kita, atas gereja Tuhan yang dipilih dengan cara yang ajaib. Cara Tuhan memilih umat-Nya adalah satu cara yang sangat unik. Kenapa unik? Ada seorang anak manusia rela berkorban, bahkan menyerahkan nyawanya demi membebaskan, demi menebus dosa umat manusia. Tidak cukup berhenti sampai di situ. Demi kesempurnaan orang-orang yang dipilihnya. Terlebih lagi uniknya, Dia itu datang ke bumi justru ketika manusia sedang dalam situasi kondisi lemah, tidak berdaya, kondisi gagal, kondisi hancur, bahkan ditawan oleh maut. Dalam situasi seperti itu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dia tampil sebagai manusia yang siap berkorban demi siapa saja yang membutuhkan, siapa saja yang menerima,
siapa saja yang tidak berdaya. Biasanya orang melakukan sesuatu tentunya punya latar belakang yang bermacam-macam. Tetapi Tuhan memberi contoh bahwa kasih yang mengalir dari kerajaan Allah adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang membebaskan, kasih yang menghidupkan, kasih yang memulihkan, tanpa ada pamrih motivasi apa-apa. Setelah kita mendapatkan ketenangan, maka saudara ada kekuatan untuk berdoa. Seringkali manusia bertindak gegabah ketika hatinya tidak tenang, sehingga apa yang dikerjakan, apa yang diputuskan justru akan memunculkan satu persoalan-persoalan baru yang menjadikan manusia itu sendiri semakin terpuruk dalam lingkaran, dalam pusaran penderitaan yang tanpa ujung. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya sumber air kehidupan. Bahasa Jawanya air itu tirta, hidup itu urip, maka ada istilah panguripan. Sumber air itu bisa dikatakan belik atau mata air bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya sendang, sehingga ada istilah sendang tirta panguripan. Hidup yang seperti apa? Kehidupan yang sejati. Sendang tirta panguripan jati ini hanya dipahami, hanya dicari oleh orang-orang yang meresponi kasih yang mengalir dari kerajaan Allah. Sendang tirta panguripan ini hanya dipercayakan kepada orang-orang yang siap menciptakan situasi damai, situasi aman, situasi yang rukun, suasana kedamaian, suasana ketentraman, sehingga betapa dahsyatnya sinergitas. Apa itu sinergitas? Kesatuan yang utuh, kerjasama yang utuh. Saya pakai kata terjadi harmonisasi yang luar biasa atas alam semesta ini. Harmonisasi yang terjadi atas alam semesta ini harus dijaga, harus diusahakan, dipelihara. Munculnya kelakuan orang yang aneh-aneh pada akhir zaman, sehingga ada manusia yang berani menghakimi ciptaan Tuhan juga, seakan orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sempurna, punya kerajaan surga sendiri.
Padahal kalau orang itu dipercaya Tuhan, kalau seorang hamba Tuhan itu betul-betul bahwa mengaku dirinya itu hambanya Tuhan, harus memahami ilmu yang dimiliki Tuhan, sekalipun hanya sedikit. Sekali-kali Tuhan tidak mempercayakan tugas kepada hamba-hambanya untuk menghancurkan, untuk merusak kesatuan, untuk membenci ciptaan Tuhan. Nah, sekarang ini dengan beraninya, kalau saudara melihat buka-buka media sosial, dengan beraninya manusia yang tidak bisa mencipta apa-apa. Manusia mana bisa menciptakan kambing? Manusia mana bisa menciptakan semut? Manusia mana bisa menciptakan tanah? Manusia mana bisa menciptakan udara? Manusia mana bisa menciptakan kayu? Manusia mana bisa menciptakan manusia? Makanya saya katakan, manusia tidak bisa mencipta apa-apa. Berani menghakimi manusia, berani merusak ciptaan Tuhan. Ini fakta yang kita hadapi. Jika manusia yang lain dianggap kafir, Israel itu merasa bangsa yang nomor satu, umat pilihan Tuhan. Sampai sekarang diimani orang Israel Yahudi dengan keyakinannya bahwa satu-satunya bangsa yang dipilih Tuhan adalah Israel. Dan mereka punya pandangan bangsa di luar Israel itu bangsa kafir. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir di sana, menyatakan dirinya sebagai manusia. Dia adalah Mesias itu. Tetapi dia menolaknya. Dan akhirnya karena penolakannya, maka berita keselamatan tentang Injil keselamatan, Injil Kristus itu sampai kepada bangsa-bangsa kafir, termasuk sampai kepada kita. Oleh sebab itu saudara, perlunya kita sebuah ketenangan. Untuk apa? Sebab nanti Wahyu pasal 19 kali disiapkan. Itu sebuah kepastian. Sehingga kita jangan sampai salah tafsir, terus kebablasan berhalusinasi. Sekarang banyak pembicara akhir zaman. Kalau sudah bicara akhir zaman, seakan-akan itu besok ada kiamat. Kalau sudah bicara kiamat, yang lain itu udah kepake semua. Sampai pengen tahu petunjuk dari Tuhan, tanggal piro, bulan opo, tahun piro. Jadi seakan-akan kalau dapat petunjuk dari Tuhan langsung mengenai tahun berapa Tuhan datang, kapan kiamat, itu seakan-akan menjadi manusia super. Terus andai kata ada orang sudah dapat petunjuk dari Tuhan tentang kedatangan Tuhan, terus apa yang dibuatnya? Ini yang perlu kita yakin. Kita pengikut Kristus, kita punya iman. Tuhan pasti datang menjemput gerejanya dalam kemuliaan. Dia menyediakan kemuliaan bagi gerejanya itu. Amin. Amin. Kita
kita semua percaya Dia pasti datang. Tapi datang untuk apa? Jangan sampai kita salah berpikir sehingga nanti kebablasan berhalusinasi. Kalau sudah kebablasan berhalusinasi, akhirnya wah besok Tuhan bulan depan Tuhan datang, udah usah kerja, wis posoknya dalam 1 bulan wis cepat, siap-siap beras 1 kintal 1 bulan kan cukup. Udah nggak usah kerja saja karena bulan depan Tuhan datang. Kan halusinasinya terlalu sempurna, tapi konyol. Karena tidak dapat petunjuk dari Tuhan tentang kepastian Dia datang, tetapi menurut pikirannya tahun sekian Tuhan datang. Ayat yang ke-6, Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru burung yang hebat, katanya, Haleluya. Ada puji-pujian yang dahsyat sampai suaranya seperti deru burung yang hebat. Setelah didengar, diamati, diteliti dengan cermat, dengan mata telinga yang tajam oleh Yohanes di Pulau Patmos, ternyata suara yang seperti desau air bah, seperti deru guru itu adalah kata Haleluya, diucapkan oleh banyak himpunan besar. Tidak ada kata lain. Dalam kumpulan besar himpunan banyak orang itu, dia memuji Tuhan dengan kata Haleluya, Haleluya. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Terus dan pengantinnya telah siap sedia. Dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Ini poin pertama. Ketika pesta kawin anak domba, dia datang sebagai kepala gereja, dia datang sebagai mempelai pria. Maka gereja Tuhan diibaratkan sebagai pengantin. Pengantinnya telah siap sedia. Banyak orang bicara tentang kedatangan Tuhan, banyak bicara tentang kiamat, banyak bicara tentang akhir zaman. Bermunculan di sana sini sekarang. Tetapi yang dipersiapkan hanya materi. Ingat, ketika Tuhan datang, seluruh materi itu dijungkir balikkan, dihancur leburkan oleh Tuhan. Bicara akhir zaman, bicara kitab Wahyu, bicara mempelai Tuhan, tetapi tidak pernah sadar diri. Adakah aku sudah siap ketika Dia datang? Mari kita masing-masing berkata diri. Sudahkah aku mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan? Atau masing-masing sibuk? Para pemimpin rohani, para pemimpin gereja sibuk dengan kerajaannya masing-masing, sibuk dengan kekayaannya masing-masing, sibuk dengan gaya hidupnya masing-masing, bermewah-mewah di mana-mana. Berfoya-foya di tengah-tengah penderitaan umat manusia. Dikatakan pengantinnya telah siap sedia. Maka Tuhan berikan perumpamaan.
tentang 10 anak darah. Yang 10 ini dibagi 2, yang 5 bagian, yang saya maksud yang 5 ini menjadi gadis bijaksana, yang 5 menjadi gadis bodoh. 10 darah ini masing-masing membawa pelita, masing-masing sudah bahasa roh. Tapi ingat, terakhir kali bahasa yang diucapkan oleh himpunan besar banyak orang hanya kata haleluya. Segala pujian bagi Allah, segala pengagungan bagi Allah. Ternyata orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga adalah orang-orang yang membanggakan sesembahannya, adalah orang-orang yang mengatakan glorified, dimuliakan, ditinggikan Engkau, haleluya, Yesus Raja di atas segala raja. Masing-masing harus sadar diri ketika saudara melayani, ketika saudara bekerja. Jangan membiasakan diri berbangga diri, memuliakan dirimu, mengagungkan dirimu, mengagungkan pendetamu. Sedasar-dasarnya manusia dipakai Tuhan, jangan diagung-agungkan, jangan dipuji-puji. Yang layak menerima pujian, haleluya, haleluya, hanya Yesus, Sang Anak Domba Allah. Seberapa dahsyat sudah dikasih kekayaan, dipercaya kekayaan, bisnismu berhasil, pekerjaanmu terus berhasil bertumbuh dengan dahsyat. Jangan ada yang meninggikan diri. Jangan ada yang tinggi hati di tengah-tengah aktivitas hidup. Sebab hanya Dia yang layak menerima segala pujian. Kalau ada pendeta, kalau ada hamba Tuhan yang menerima petunjuk tentang kedatangannya, sekarang berkaca diri, bercermin diri kepada firman Tuhan. Apakah keluargamu sudah siap? Apakah anak cucumu sudah siap? Atau bagaimana caranya saudara mempersiapkan? Ketika itu menjadi sebuah kepastian. Saatnya saudara berbicara dalam kebenaran firman Tuhan. Iya, tidak. Masing-masing ada bagiannya, masing-masing ada tugasnya, masing-masing ada job description-nya. Memahami tentang kesiapan pengantinnya, memahami tentang kesiapan gereja Tuhan. Bagaimana kita membangun sinergi di antar jemaat lokal saja. Turunkan lagi bagaimana membangun sinergi di tengah-tengah keluarga. Bagaimana saudara membangun di keluarga, membangun nikah. Bagaimana sinergi saudara suami istri ditambah anak-anak. Ketika ada berita, oh tahun sekian Tuhan datang, sebentar bagaimana anak kita, bagaimana keluarga kita. Terus fokus kita sekarang kemana? Tuhan Yesus pasti datang, itu pasti. Tetapi lebih pasti dan lebih penting lagi kita perhatikan, bagaimana kita mempersiapkan. Siap setiap saat Dia datang atas kita,
Dia datang kepada hidup kita. Kan pengertiannya jangan hanya ditelan satu poin. Oh, dia datang, dia awan-awan menjemput gerejanya. Tentang kapan? Enak kalau tanggalnya ditunjukkan. Kan belum loh sekarang. Bulannya juga belum, tahunnya juga belum. Berulang kali banyak orang mengatakan dapat petunjuk dari Tuhan. Tahunnya ditunjukkan, bulannya ditunjukkan, tanggalnya juga ditunjukkan. Sampai sekarang pun kan juga belum. Ada yang katanya pernah dapat petunjuk, oh kita harus ngumpul di suatu tempat karena akan terjadi ritual, nanti akan diangkat. Ternyata ditunggu di 24 jam, ditambah 24 jam kali 2, 24 jam kali 3, ternyata belum juga terjadi ritual, belum terjadi pengangkatan. Katanya dapat petunjuk dari Tuhan. Itu halusinasinya terlalu kelantur, jadi bermakrifat. Mata, telinga, panca indera ini menembus alam dimensi keempat. Kalau tidak hidup dalam otoritas kebenaran firman dan Roh Kudus, banyak yang tersesat. Akhirnya halusinasinya ngelantur. Apa yang dipikirkan, apa yang dimau, dideklarasikan, diproklamirkan sebagai petunjuk dari Tuhan. Kan bahaya begitu, nanti menyesatkan. Pengantinnya telah siap. Pesta yang dimaksud bukan pesta hawa nafsu begitu, seperti ditafsirkan banyak orang. Oh nanti setelah akhir zaman, setelah kiamat, oh katanya orang-orang saleh itu, wah di sana yang di dunia tidak sempat punya istri, wah di sana nanti banyak bidadari cantik, nanti boleh melampiaskan hawa nafsunya sepuas-puasnya di sana. Kerajaan surga lah kaya ngono, Cuk. Ya kan? Kerajaan surga itu tidak seperti itu. Lu tambah ngelantur lagi kalau begitu. Halusinasinya tentang kerajaan surga kok hawa nafsu tok sih. Kagetnya nanti ketika angan-angannya memuaskan hawa nafsu, tahu-tahu kecemplung neraka. Lah kan mesti ke sana. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Terus lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin, sampai situ. Kesiapan gereja Tuhan, kesiapan umat Tuhan adalah bagaimana kita mengenakan pakaian. Berbicara pakaian ini bermakna tentang kepribadian hidup. Berbicara pakaian itu berbicara perlindungan atas tubuh kita. Digambarkan lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Orang jahat pun bisa dinilai benar sesuai dengan konteksnya masing-masing. Tetapi kebenaran di sini bermuncul, berawal
pakaiannya gereja Tuhan, pakaiannya jemaat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Bagaimana supaya kita bisa melakukan tindakan yang benar, perkataan yang benar, pikiran kita ya benar, perasaan kita ya benar. Ini muncul dari orang-orang kudus. Kalau manusia itu tidak kudus pikirannya, tidak kudus hatinya, tidak kudus jiwanya, nanti tindakannya, perkataannya, tindakannya mesti tidak benar. Orang-orang yang suka atau gemar mencaci maki, gemar memfitnah, ya memang hatinya seperti itu, punya kepahitan hati. Ketika Tuhan melihat orang jahat, Tuhan saja tidak mencaci maki. Justru Tuhan hadir ke dunia menjadi manusia, mendekati manusia yang akan diselamatkan itu, mendekati manusia yang jahat itu, mendekati si penyamun itu, mendekati orang-orang yang hancur itu. Ini orang, ini manusia seutuhnya, namanya Yesus. Karena dia datang dari surga, maka yang dibawa ke bumi bukan kebencian, yang dialirkan dari hidupnya bukan caci maki, yang mengalir dari perkataannya adalah demi menciptakan kedamaian, demi menciptakan suasana yang rukun, suasana yang penuh kasih, suasana yang penuh dengan ketenangan. Tidak ngajak ribut, tidak ngajak demo. Mungkin sekali sesulit apapun yang kita hadapi, kita punya keyakinan. Firman Tuhan katakan pemerintah yang ada itu adalah hamba-hambanya Tuhan. Pejabat-pejabat pemerintah itu juga hamba-hambanya Tuhan yang harus menyandang pedang. Pedang itu artinya kuasa, otoritas, yang harus melaksanakan, menegakkan hukum yang berlaku di negeri ini. Ketika terjadi sesuatu, kenapa para pendeta tidak ngajak demo? Karena tidak ada aturan dalam Alkitab kita. Tidak ada petunjuk dalam Alkitab kita. Kalau kita diperlakukan tidak adil, silakan para pemimpin gereja untuk melakukan demo. Tidak ada. Karena Alkitab kita tidak ngatur seperti itu. Kita tahu segala sesuatu itu terjadi tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Tuhan ngajari kita bagaimana kita harus menghadapi situasi apapun, harus dengan hati yang damai, dengan kasih, dengan sukacita. Jadi poinnya, Tuhan datang, maka di sana ada kumpulan, himpunan besar banyak orang. Menyembah, berkata haleluya, haleluya. Raja segala raja telah datang. Dikatakan mari bersukacita dan bersorak-sorai dan muliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Poin kedua, kita siap. Bagaimana supaya siap? Bagaimana dipersiapkan? Untuk siap, maka ada yang mempersiapkan. Hamba-hamba Tuhan jangan sibuk dengan hal-hal yang sia-sia. Belajar juga fokus. Ada jemaat dipercayakan di pundak masing-masing. Belajar
mempersiapkan keluarga, mempersiapkan jemaat yang ada. Jangan hanya sibuk ikut persekutuan dari tempat ke tempat. Nanti Minggu pulang pelayanan, Senin, Selasa, Rabu pergi dari tempat ke tempat lagi. Jemaat yang digembalakan, dipercayakan di pundak saudara. Tidak saudara, tungguin tidak saudara intensif secara dididik secara intensif. Fokus intensif dididik, dipersiapkan. Kalau sudah bicara hari kiamat, bicara kedatangan Tuhan, sudah lupa bahwa kita harus mempersiapkan dengan tenang, setahap demi setahap, dengan cermat diamatinya keluarga masing-masing anggotanya, sementara jemaat diamatinya, dipersiapkan supaya betul-betul ketika harinya tiba semua sudah siap. Kita kembali kepada firman. Kalau kita ini komitmen, kalau seorang hamba Tuhan itu kok berubah-ubah, maka Tuhan berkenan atas pelayanan saudara. Mungkin saudara pelayanan di kampung, di pelosok, di pedalaman, tidak masalah. Semua mendapatkan tugas dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Yang penting sekarang sebagai hamba-hamba Tuhan sudah dipercaya otoritas Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mempersiapkan jemaat untuk jemaat tetap bertumbuh dalam dinamika spiritual yang terus aktif. Kadang kalau orang sampai semangatnya tentang hari kiamat, tentang kedatangan Tuhan, lupa tentang bagaimana harus membangun sembah badan, sembah jiwa, sembah batin, yang harus meningkat terus menerus sampai kekuatan hikmat ma'rifat itu bertata di dalam pribadi. Tidak sebatas berwacana menyambut kedatangan Tuhan, tetapi bagaimana kita memperhatikan hidup kita. Yesaya pasal 30. Bagaimana hidup kita ketika kita dipersiapkan, bagaimana kita hidup ketika kita ini dididik Tuhan, bagaimana kita hidup ketika kita ini dituntun oleh Tuhan. Kita harus tenang. Sebelum kita mendapatkan ketenangan, kita harus menguasai diri. Tetapi itu semua mengandung sebuah didikan demi didikan yang tidak mudah. Kalau kita pelajari setahap demi setahap, kita akan mendapatkan bagian di dalam kemuliaan itu. Ketika Tuhan itu mempercayakanku, kita akan perlu ketenangan. Kita ini perlu kekuatan. Dan dari mana sumber ketenangan itu? Sumber ketenangan itu ketika kita ini menerimaku. Dan beban yang Tuhan taruh itu enak dan ringan. Itu yang akan mengangkat beban kita, yang membuat kita letih, lesu, berbeban berat. Kenapa begitu sulitnya manusia mengerti kehendaknya Tuhan? Kenapa begitu ruwetnya manusia dan akhirnya menolak apa yang menjadi maunya Tuhan?
Manusia cenderung mengandalkan otaknya, akalnya, tidak mau membuka hati, tidak mau mendengar dengan telinga batinnya, sehingga apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, saudara tolak. Mulai pertama, bukan Mesir, tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadamu. Manusia kadang-kadang ketika berhadapan dengan firman, seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman secara pribadi, menyampaikan nasihat demi nasihat. Apalagi kalau disebut sebagaimana Yesaya menerima kebenaran firman ini harus disampaikan ke umat Tuhan. Dikatakan bahwa celakalah anak-anak pemberontak. Mungkin manusia bisa berdalih, di mana pemberontakanku? Saudara jangan memaknai pemberontakan itu ketika manusia berkerumpul melakukan aksi demonstrasi, terus itu pemberontakan itu seperti itu. Atau pemberontakan itu ketika berkata keras, menolak, marah-marah, bersungut-sungut. Tetapi perlu dipahami, seringkali manusia tidak berkata dengan mulutnya, tapi hatinya menolak apa yang menjadi rancangan Tuhan. Manusia membuat rancangan sendiri, manusia mencari jalan sendiri. Buktinya ketika saudara bicara firman, bicara visi, bicara misi tentang akhir zaman, tidak mudah orang bisa menerima. Bicara aliran air kehidupan, dikiranya seorang nabi yang teriak-teriak di padang gurun seperti Yohanes Pembaptis, yang nanti Yohanes Pembaptis mati syahid. Orang yang bicara air kehidupan nanti juga mati syahid. Kalau saya pribadi mau mati syahid, mau mati kapan, mau sampai Tuhan datang, itu urusan Tuhan. Yang sekarang kita kerjakan sekarang. Urusan nanti itu urusannya Tuhan. Pak mau mati syahid, mau hidup sampai Tuhan datang, sekarang kerjakan tugas dari Tuhan. Kuk yang Tuhan percayakan, pikul itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara berkata, aku pasti hidup sampai Tuhan datang. Aku dilengkapi dengan firman Tuhan, aku pasti hidup sampai Tuhan. Siapa yang memastikan? Kita siap saja. Tuhan mau datang besok, ayo siap-siap sekian jam ke depan ini, kan gitu kan? Ada informasi Tuhan datang, saudara sudah siap. Kalau bukan jatahnya, sekalipun sudah dikasih tahu, orang kan kadang kan pengen tahunya kan begitu. Oh tahun mau ada yang bilang tahun 2030 Tuhan Yesus datang. Apa pikirnya orang yang sudah ngerti andai kata tahun 2030 Tuhan datang, andai kata begitu ada informasi seperti itu, terus orang yang menerima informasi itu kira-kira pasti sudah selamat? Apa sudah siap kira-kira? Biasanya kan malah menghakimi sana sini. Apa orang yang menghakimi sana sini itu wis siap? Nek Tuhan datang, acur takkan dari. Orang yang tahu akan kedatangan Tuhan, dia akan berbicara laksana kekuatan desau air bah. Seperti deru guru,
yang terus kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Kalau belum dapat petunjuk dikatakan belum. Kalau tentang kedatangannya, tugasnya sekarang persiapkan diri kita. Ketika kita menerima apa yang jadi ketetapannya Tuhan, mari kita belajar rendah hati. Kita belajar kepada Dia untuk memikul beban itu, untuk menerimaku itu. Kita belajar lembut hati, tidak memberontak, tidak menolakku yang dari Dia. Amin. 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 Orang lain mungkin tidak ngerti gejolak hati saudara, tetapi Tuhan menyelidiki saudara. Tuhan ngerti sejauh mana pemberontakan hatimu. Tuhan sudah menetapkan jalanmu, tetapi saudara menolaknya. Betapa menderitanya ketika Tuhan diam, saudara menjalani jalan yang saudara tetapkan sendiri. Saudara menjalani rancanganmu sendiri. Ketika sudah tidak ada kesempatan, saudara mau melakukan apa? Di tengah-tengah ladang kadang saya duduk bersila, berteduh, kami berdoa di sana. Kami syukuri seraya kemuliaan Tuhan menyertai. Jadi ketika kita ini masih mendapat kesempatan dari Tuhan, dikasih kesempatan dari Tuhan, jangan sekali-kali menolak. Sebab kita tidak ngerti, ketika kita menolak satu kali, apakah Tuhan kasih peluang yang kedua kali? Belum tentu. Ketika Tuhan memberi kesempatan satu kali atau mungkin dua kali dikasih kesempatan, apakah Tuhan masih memberi kesempatan yang ketiga kali? Saudara juga tidak ngerti. Belajar lembut hati untuk menerima rancangan Tuhan. Ini ada saudara kita yang sudah tidak tahan berlama-lama. Jadi dia katakan, saya tidak bisa lagi menolak. Kami tidak lagi bisa menolak apa yang menjadi maunya Tuhan. Saya katakan, jangan tunda-tunda waktu. Sebab kalau kalian menunda waktu, sama halnya kamu menghancurkan masa depanmu sendiri. Saya katakan, mungkin awal tahun atau akhir tahun lalu, berulang kali saya katakan, lembaga yang Tuhan percayakan atas kita, Yayasan Sumber Aliran Air Hidup, pasti akan dilengkapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang betul-betul mau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Jangan sekali-kali menolak. Apa yang menjadi rancangannya Tuhan. Dikatakan yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Tuhan itu, kalau saudara ditetapkan Tuhan dalam penggembalaan, saudara ditetapkan Tuhan dalam penggembalaan di tempat ini, tanpa rancangan Tuhan, tanpa kehendaknya Tuhan tidak mungkin. Kalau sudah ditetapkan dalam satu penggembalaan
Dan karena ditegur firman malah menghakimi yang lain, ditegur firman malah menyalah-nyalahkan yang lain, mencari persekutuan lain, bukan karena dorongan Roh Kudus. Cari tempat-tempat ibadah yang mungkin firmannya enak, nyaman, tidak ada sindir-sindir, tidak ada negur, tidak ada ini itu. Yang mungkin yang pendetanya halus, tidak pernah menyampaikan tekanan firman yang keras. Pikirnya nyaman. Ayo silakan. Jadi gembala itu punya patron dalam melaksanakan tugas. Sudah ada aturannya. Sehingga ketika ada jemaah sesaat kok monteng-monteng, sudah ada aturan kerajaan surga. Apa saya kecewa? Gimana? Kalau memang kehendaknya Tuhan demikian kan, biar merasakan dulu bahwa penggembalaan itu ketetapan Tuhan, bukan ketetapan manusia, bukan semau kita sendiri. Suka-suka kita ibadah di mana saja. Dan penggembalaan itu bukan persoalan materi. Terus gembala takut, nanti kalau saya tegur jemaat itu jadi sakit hati, terus tidak ibadah lah, perpuluhannya gede. Tidak seperti itu. Kalau ada pendeta yang muda seperti itu, bukan hamba Tuhan. Hambanya mamon, takut kehilangan uang. Tapi membiarkan jemaat hidup tidak siap menyambut kedatangan Tuhan. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Fir'aun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ya, berangkat ke Mesir itu artinya mau bertindak melakukan sesuatu tanpa minta petunjuk Tuhan. Kalau orang itu sudah keras hati, sekalipun saudara hamba Tuhan mendapatkan petunjuk untuk menyampaikan nasihat, biasanya orang seperti itu tidak mendapat bagian kesempatan yang kedua, maka tetap akan menolak nasihat saudara. Karena apa? Dianggapnya keputusannya pergi meninggalkan firman, pergi meninggalkan Tuhan, pergi meninggalkan persekutuan, meninggalkan pendetanya, meninggalkan, itu dipikirnya satu ide yang brilian untuk masa depannya. Padahal itu ide yang konyol dan membinasakan hidupnya. Hamba Tuhan tidak usah takut ketika ada jemaat yang punya keputusan konyol, tidak menghargai posisi hamba Tuhan. Satu saat keadilan pasti dinyatakan. Untuk apa sebagai hamba Tuhan? Kan kemuliaan saudara ketika saudara itu menangis, saudara mengampuni, mengasihi, itu saja. Mau dicaci maki, masa saudara mau ganti mencaci maki, kan tidak mungkin kalau itu hamba Tuhan. Saudara mau dikatakan, wah di sini tidak ada mujizat, mau di tempat lain banyak mujizat, silakan. Masing-masing ada bagiannya. Tetapi perlindungan Mesir akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. ya terus. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengabaikan mereka. Ketika saudara sudah bisa menangkap apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, apa yang menjadi ketetapannya Tuhan, masing-masing harus mengerti bahwa kita ini sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, jangan menaruh pengharapan kepada manusia. Sekalipun ada
ada suami, ada istri, ada anak, ada gembala, ada tim yang lain. Mari kita belajar. Pengharapan kita terfokus kepada Tuhan. Orang lain bisa dipakai untuk mensupport, orang lain dipakai menjadi bagian-bagian kecil untuk membangun. Tetapi otoritas yang Tuhan mau, bagaimana kita berfokus kepada Tuhan, jangan berpaling dari Dia. Amin. Ketika kita berpaling dari Dia, menganggap Tuhan tidak mampu, menganggap Tuhan kok lama yang menolong aku, mari kita belajar lembut hati. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Amin. Tuhan mendidik kita ketika kita ini tenang, maka adalah Tuhan mampu mencipta. Tuhan mampu mengadakan yang tidak ada. Ketika saudara sakit, jangankan hanya sakit, mencipta saja Tuhan bisa. Akan berulang kali saya saksikan, betul-betul saya dikosongkan, harus betul-betul no reputation menghadapi kenyataan. Ketika ibu gembala saudara sakit, saya secara pribadi saya menjadi target dididik Tuhan. Untuk saya belajar kepada Dia yang lemah lembut itu. Dia sang mempelai pria surga, rendah hati. Bagaimana rendah hati itu? Bagaimana lemah lembut itu? Bagaimana sih tenang itu? Makanya di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amin. Amin. Tapi kalau kita berjalan, akal tetap harus all out untuk Tuhan. Jangan dibiarkan nganggur akal kita, tetapi biarkan sepenuh akal kita, pikiran kita dikuasai pikiran Kristus. Ketika pikiran kita dikuasai pikiran Kristus, apalagi yang saudara takutkan? Jangan berharap pada manusia. Pengharapan kita kepada Tuhan. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan. Tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas punuk unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir, yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Ya, segala sesuatu yang dikerjakan manusia untuk materi dan terus materi, dengan segala aktivitas bisnisnya, dengan segala aktivitas transportasinya, kelihatannya penuh dengan geliat aktivitas. Jadi kadang-kadang ketika saudara melihat itu orang dan ibadah, tapi kok aktivitas bisnisnya kok semakin dasar ya, meningkatnya luar biasa. Dan seperti kita ini, ibaratnya kita berjuang ibadah ya nggak pernah telat, sembahyang ya tekun, di rumah juga punya jam-jam doa, punya jam-jam sembah. Tapi kenapa seakan-akan kok kita ini berat? Kalau kita masih punya penilaian yang demikian, maka kita belum sampai belajar kepada Dia yang lemah lembut itu. Saudara lebih berbahagia. Jangan anggap orang-orang yang punya aktivitas seperti itu, secara materi iya, tetapi ingat, namanya adalah Rahab yang dibuat menganggur. Karena apa? Dalam waktu sekejap, Wahyu 18 nanti,
habis lunya. Wahyu pasal 6 aja sudah gulung komeng. Sampai Wahyu pasal 6 aja nanti orang-orang seperti itu sudah tidak bisa bertahan hidup. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Ya, Yesaya dipesan oleh Tuhan, tuliskan menjadi suatu kitab sampai saat ini kita bisa membaca apa yang menjadi rancangannya Tuhan, apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar, enggan akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, ya. tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis, lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Nah, ketika firman Tuhan menegurnya, manusia sudah tidak mau lagi ditegur firman, tidak mau lagi disentuh namanya penyucian, tidak mau lagi dikoreksi tentang hal-hal yang benar, tentang bagaimana hidup dalam kebenaran, berkata dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran, berpikir dalam kebenaran, hati dalam kebenaran. Manusia sudah tidak mau lagi. Kalau ada seorang hamba Tuhan dikatakan kalau khotbah yang manis-manis saja lah, jangan salib, jangan manusia ini maunya gimana? Letih, lesu, berbeban berat, mencari kelegaan. Ketika Tuhan menawarkan kelegaan dengan cara pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Dipikirnya kuk itu nambahi beban, dipikirnya kuk itu menambahi sengsara. Justru terbalik, justru kuk yang Tuhan percayakan pada kita justru akan mengangkat rasa letih, lesu, beban berat kita. Selagi saudara menganggap, berpikir, bahkan berkata tentang kuk itu nambahi beban, nambahi sorok, selamanya sudah tidak akan merasakan ketenangan. Tetapi ketika saudara sadar, sudah selayaknya aku menanggung kuk ini, maka saudaralah orang-orang yang mendapat bagian di dalam kerajaan. Terus menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain, janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Ketika seorang hamba Tuhan berbicara tentang hal tekanan ibadah, penekanan kesetiaan, menekankan menghargai pelayanan, umat merasa disusahkan. Umat merasa direpotkan. Tahun ini saatnya saudara berpikir dan bertindak bahwa sudah saatnya aku meningkatkan kualitas beban yang aku pikul. Tahun ini saatnya kita bangkit untuk all out melayani Tuhan. Amin. Makanya saya katakan, bagi yang mungkin nanti pensiun dini atau mungkin pensiun sudah saatnya, tidak usah khawatir. Kita ini harus memberikan didikan juga kepada anak cucu kita. Masih ada energi, masih ada tenaga. Bertani juga tidak kalah berkatnya kok kalau sungguh-sungguh. Tuhan pasti memberkati. Banyak orang umurnya sudah 70 tahun, 75 tahun, mereka masih kuat bikin parit, bikin tanggul, parit, pematang itu dia bikin yang bagus. Banyak yang masih
akhir-akhir saya suka hidup bersama mereka, ngobrol bersama mereka. Saya datangi mereka saat kerja giat, berkelompok begitu. Saya hadir di tengah-tengah mereka, ngobrol dengan mereka, bahkan makan bersama-sama mereka. Gimana ketika sudah di sawah mereka lagi sarapan, lagi makan siang, 10-15 orang, piring sudah langsung, ini tuh mas, monggo dah, monggo. Sudah diambilkan piringnya, diambilkan sendoknya. Apa makan kami gak enak? Akan gak enak kalau begitu. Ya sudah, saya langsung ikut delosor, bersila di rumput-rumput itu, makan bersama-sama mereka. Tidak usah khawatir. Anak-anak muda yang pengen dengan aktivitas bertani, bercocok tanam untuk refreshing, semua nanti ke depan ketika kita tidak ada yang beraktivitas ngelola kebun dan lain sebagainya, terus ketika kesulitan terjadi kita gimana? Siapkan itu semuanya. Saudara mau ngelola lahan berapa hektar? Ayo taat. Bumi ini miliknya Tuhan. Kita dapat warisan, ya dikelola dengan baik tanpa harus membeli, tidak masalah. Yang penting kan bisa nanam, nikmati hasilnya untuk melayani Tuhan, untuk melayani sesama, kita bisa berbagi. Jadi ketika kita ini hidup dalam firman, jangan sampai kita menjadi risih, diingatkan bagaimana kita disiplin melayani, disiplin semuanya, persiapannya juga demikian. Semuanya dipersiapkan dengan tenang. Jangan merasa disusahi. Kok salah terus, ini salah terus. Ya memang salah. Harus dibenahi lagi. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ketika kita ini tidak peka terhadap kehendaknya Tuhan, ketika hati kita tidak peka terhadap maunya Tuhan, rancangannya Tuhan. Yesaya mendapat petunjuk dari Tuhan. Masa depannya orang-orang yang menolak rancangan Tuhan ibarat tembok pecah, retak, dan diibaratkan seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, terus sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Artinya ketika kesempatan sudah tidak ada, Tuhan menghancurkan tembok itu, Tuhan menghancurkan tempayan itu, untuk pecahannya itu untuk mengambil abu, pecahannya itu untuk mengambil air, itu tidak bisa. Artinya kalau Tuhan itu marah kepada orang-orang yang memberontak kebenaran firman, kepada orang-orang yang meremehkan otoritas kuasa Tuhan, kesempatan sudah tidak ada lagi. Hidup manusia itu tidak ada artinya, tidak bermanfaat apa-apa. Pecahannya, serpihannya untuk nyedok air saja tidak bisa. Artinya hidup kita sudah tidak berguna lagi kalau kita tidak menghargai kesempatan yang Tuhan beri.
Saya belajar dengan lembut hati menangkap maunya Tuhan itu apa. Ketika saya merindukan ladang yang di selatan, Tuhan membawa saya melangkah ke utara. Saya belajar mengikuti langkah kakinya itu. Ada apa maunya Tuhan? Kalau dipikir secara fisik, secara manusiawi, sudah umur segini kenapa harus jalan sampai ke ladang-ladang sejauh itu? Tuhan punya maksud apa? Ketika kami selesai beraktivitas, kami mau pulang, kami berdoa. Ketika datang pagi-pagi di sana berdoa. Mohon petunjuk apa yang dimau Tuhan. Bukan persoalan ladang itu, bukan persoalan hasilnya nanti berapa. Ini memerlukan satu daya pikir, kodrat ilahi mengalir dalam hidup kita. Sebab saya tidak mau ketika saya dinilai Tuhan memberontak, menolak yang menjadi rancangannya Tuhan. Akhirnya untuk apa hidup saya dihancurkan Tuhan? Diibaratkan tempayan nanti akhirnya berkeping-keping, tidak ada manfaatnya hidup kami, tidak ada faedahnya hidup kami. Selain dibuang, dimuntahkan oleh Tuhan. Jangan ada yang bermegah diri, jangan ada yang tinggi hati. Gembala saudara bukan orang yang mau berbantah-bantah, bukan tipe orang yang mau debat kusir. Tetapi apa yang dimau Tuhan suruh nyampaikan, saya sampaikan. Tinggal bagaimana masing-masing pribadi punya kepekaan untuk menangkap apa yang menjadi kebenaran firman. Sudah menjadi hal yang biasa ketika seorang hamba Tuhan menyampaikan teguran, didikan, cambuk, akhirnya tidak disukai. Manusia menjadi menggerutu, menjadi momen atas apa yang dikerjakan gembala. Itu sudah konsekuensi yang harus kami terima. Tetapi tujuannya supaya masing-masing siap, masing-masing menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan, yang betul-betul punya hati, sehingga merasakan ternyata tanggung jawabku yang dari Tuhan itu indah. Ketika kuasa itu mengalir dalam hidup kita, ternyata indah. Ketika sudah merasakan keindahan kasih Tuhan, maka saudara akan merasakan betapa dahsyatnya kuasa yang tidak terbatas itu terus membawa hidup saudara, terus mengalir. Aliran air kehidupan itu terus membawa saudara. Langkah hidupmu adalah langkah kemenangan bersama aliran air kehidupan. Tirta panguripan itu menjadi bagian hidup saudara. Ketika tirta panguripan itu menjadi bagian hidup saudara, maka saudara bisa tenang dalam situasi apapun juga, menghadapi sesuatu yang seakan tidak mungkin. Tetapi daya pikir yang keluar akan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku,
Ketika kasih Yesus itu menghiasi kita, menghiasi hati kita, menghiasi jiwa kita, di tengah-tengah padang, di tengah-tengah ladang, di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah kesunyian, alam memuji Tuhan. Betapa dahsyatnya ketika kasih Yesus itu terus mengalir, memelihara umat Tuhan. Dia katakan jangan tolak kesempatan dari Tuhan. Jangan ada yang membuat rancangan sendiri tanpa minta petunjuk kepada Tuhan. Jangan berani memutuskan langkahmu berhasil ketika saudara belum erat dengan Tuhan. Kasih Yesus mengalir dalam seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Katakan kembali, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ya Yesus, oh ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Oh kasih Yesus mengalir, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kekuatan kasih Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Kekuatan kasih Tuhan itu yang mampu melindungi kita, mampu meneduhkan hati kita, memagari kita, sehingga tidak usah menjadi takut ketika menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi peristiwa demi peristiwa yang seakan menakutkan, seakan menyengsarakan kita. Saudara, justru kekuatan Tuhan menjadi nyata ketika bencana demi bencana terjadi, ketika malapetaka demi malapetaka terjadi, ketika kasih Yesus mengalir dalam hidupmu, memegang tanganmu sepanjang hidupmu, maka dunia akan tahu ternyata Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa kita, Dialah Raja di atas segala raja, yang memang keselamatannya, perlindungannya adalah iya dan amin. Ayat yang ke-15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Ya, bertobat. Kenapa seringkali kita tidak bisa menguasai diri? Bertobat dari perkataan yang seringkali terlanjur, bertobat dari pikiran yang tidak diperkenan Tuhan, bertobat dari niat hati, dari perasaan hati, dari kepahitan hati, dari ujaran, dari lisan saudara yang seringkali berseloroh tidak diperkenan Tuhan. Sehingga kita mengalami kebangkitan, kita mengalami keubahan, dinamika spiritual itu terjadi. Terus gerak langkahnya kekuatan firman dan roh itu nyata di tengah-tengah hidup saudara. Jangan saudara mengharapkan kegerakan besar pada akhir zaman.
tetapi saudara tidak merasakan geraknya, dinamika spiritual di dalam batinmu. Saudara hanya menantikan kegerakan besar yang dikerjakan orang, tetapi saudara tidak terlibat di dalamnya. Untuk apa kita menantikan kegerakan kalau begitu? Bagi pribadi-pribadi yang siap adalah pribadi-pribadi yang terlibat di dalam kegerakan membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Bertobat, tinggal diam, ada keselamatan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tenang. Ketika kita menguasai diri, terus kita tenang. Ketika kita tenang, di situ ada kekuatan. Di balik ketenangan itu ada kekuatan, sehingga ada daya cipta yang keluar. Tuhan Yesus ajar, Kau yang layak dipuji, layak ditinggikan. Kau mengasihi kami Tuhan, Kau mengasihi suamiku, Kau mengasihi istriku, Kau mengasihi anak-anakku, Kau mengasihi cucu, semuanya dikasih Tuhan. Ada kekuatan, ada daya cipta, ada kodrat ilahi yang dasar itu mengalir dari hati. Terus, tetapi kamu enggan. jangan ada yang enggan lagi. Kita tahu rumusnya: bertobat, diselamatkan, tenang, percaya, ada kekuatan di sana. Dengan catatan jangan enggan, jangan malas. Saatnya bangkit. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Tuhan, kalau sudah beracara berkehendak dalam manusia, manusia yang merasa kuat, manusia yang merasa apa yang dirancangkan pasti berhasil, tanpa Tuhan pun berhasil, bahkan memilih kuda tangkas. Artinya suatu ide, rancangan yang brilian. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Malaikat yang diutus untuk mendidik, menghajar orang-orang seperti ini tidak kurang cara untuk menaklukkan orang-orang seperti ini. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, Tetapi ancaman 5 orang kamu akan lari, ya. sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Apa yang dikerjakan atas rancangan manusia, kalau sudah berhadapan dengan rancangannya Tuhan, Tuhan menerapkan rancangan atas hidupnya. Tetapi manusia bikin rancangan sendiri, ending-endingnya seperti ini. Hati-hati. Cukup saudara melihat, cukup saudara mendengar kesaksian ini, cukup kita membaca kesaksian ini. Janganlah kiranya ini terjadi atas kita. Ini pentingnya kelembutan hati, pentingnya kita mohon kemurahan Tuhan, seraya kita bersyukur Tuhan memberi kesempatan untuk kita berkarya, untuk kita melayani. Syukuri itu, kesempatan, peluang yang Tuhan sediakan, jangan ditolak, jangan sia-siakan. Amin. Sebab kita tidak ngerti apakah ada peluang yang kedua ketika peluang pertama kita tolak. Jangan mempermainkan kehendaknya Roh.
jika kasih Tuhan seakan-akan dianggap kosong dan hampa. Kasih Tuhan itu nyata ketika di sana ada kekuatan aliran air kehidupan, kuasa yang tidak terbatas. Itu menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kekuatan otoritas sumber air kehidupan. Sendang Tirto Panguripan itu memberkati kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang setia melayani Dia. Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Sepanjang jalanku, kasih Yesus indah dalam hidupku, indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah
yang mengalir di hatiku. Amin. Ya seperti air yang mengalir saat ini, dia menjamah hatiku. Oh, dia menjamah hatiku, juga menjamah seperti air yang mengalir. Katakan kembali, dia seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamah kasih-Mu.
Ketika Tuhan memberikan peluang untuk saudara jalani, ketika Tuhan menawarkan sebuah kesempatan, menawarkan sebuah tanggung jawab, kesempatan yang terindah untuk saudara menerima dan menjalani itu semua. Sebab saat itu juga Dia seperti air yang mengalir menguasai hatimu, memberikan ketenangan, memberikan kelegaan untuk saudara cakap mengatasi setiap persoalan, cakap menanggung segala sesuatu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kasih-Mu mengampuni segala cacat celah umat-Mu. Kuasa pengorbanan Tuhan mentahirkan hidup kami dari segala kegagalan, dari segala cacat celah, dari segala dosa pelanggaran kami. Kuasa darah pengorbanan Tuhan mentahirkan kami. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini menjadi pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, sehingga negeri ini negeri yang penuh kedamaian, negeri yang penuh kemuliaan, dibersihkan dari kutuk sumpah serapah, sampai kemuliaan kasih-Mu mengalir menguasai setiap hamba-hamba-Mu, menguasai setiap imam-imam, setiap umat-Mu sebagai imamat raja. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Tuhan berkati kota kami Mojokerto, Tuhan berkati kota kami dengan segala kemuliaan kasih Tuhan. Para pemimpin pejabat kota ini, Kabupaten Mojokerto juga diberkati Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kemuliaan hadirat Tuhan melimpah mengalir menguasai seluruh umat-Mu. Apapun persoalan yang dihadapi umat-Mu, kami percaya kuasa kasih-Mu menjangkau seluruh umat-Mu. Yang lemah diberi kekuatan baru, yang sakit kami percaya Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Seluruh umat-Mu tidak lepas dari pantauan Tuhan, tidak lepas dari pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mengasihi kami, Kau memperhitungkan pelayanan umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah